Oh, crap. It's like this reality collapsed in on itself. Two realities collided. Come on. Di video yang ini, saya sudah kutipkan satu perjuangan hidup yang sangat memilukan ya, yang tidak bisa kita hindari dalam hidup ini. Apa itu? Yaitu perang. Di video itu saya kisahkan tentang dua saudara antara Pandawa dan Kurawa yang berperang sekalipun mereka lahir dari ayah yang sama. Dan tema video kali ini adalah satu hal yang tidak bisa kita hindari dalam hidup ini. Apa itu? Yaitu perang atau konflik atau perjuangan panjang selama kita hidup. Kalau kita baca pemikiran-pemikiran tentang para bapak sosialis kita ya, dari barat, contohnya Karl Marx yang sudah saya kutipkan di postingan kemarin ya, bahwa Karl Marx dan teman-temannya itu berkeyakinan bahwa perubahan sosial itu dari pertentangan antara tesa atau tesis dengan hipotesis. Premis 1, premis 2, kemudian muncul kesimpulan. Adanya kemapanan kemudian dipertentangkan dengan hal baru, dan dari pertentangan dua hal itu akan melahirkan perubahan yang baru. Dan tidak jarang dari pertentangan ini atau konflik ini atau perang itu mengorbankan banyak hal, termasuk penderitaan yang berkepanjangan. Tapi kalau kita lihat perkembangan pemikiran filsafat di zaman ini, dari apa yang saya kutipkan itu, dan saya sedikit sudah ceritakan di video yang ini, bahwa filsafat bootstrap yang menyatakan bahwa kita adalah sebuah kesatuan yang tidak ada satu hal pun yang lebih tinggi dari yang lain, atau lebih fundamental dari yang lain. Bahwa kita adalah sama, bahwa perubahan sosial atau perubahan apapun di dunia ini itu akan tercipta dengan tetap menjaga keseimbangan ketika kita saling bekerja sama, ketika kita saling bersinergi, saling memberi, saling berbagi, dan saling melengkapi. Ini yang disampaikan oleh Mas Sabrang ya dalam dialognya bersama Pak Gita sebagai sosial kredit, yang ketika kita ingin mengubah suatu keadaan, tidak selalu dengan transaksi harta benda, tapi bisa juga dengan kebaikan atau karya atau perbuatan-perbuatan baik, skill, keterampilan, dan lain sebagainya yang bisa saling untuk bertukar. Dan tentu saja ketika perubahan sosial didasarkan atas keseimbangan ini, mencari keseimbangan yang lebih luas, yang lebih besar, sangat mungkin munculnya pengorbanan yang besar atau penderitaan yang besar, khususnya untuk orang-orang yang katakanlah masyarakat lemah, itu lebih kecil, kemungkinannya lebih kecil terjadi. Tentu saja ini lebih mirip seperti utopia ya, sebuah masyarakat yang indah, yang mungkin saja itu tidak akan terjadi. Dan ketika kita melihat lebih dalam lagi, bahwa perjuangan atau perang atau konflik yang paling fundamental, yang paling utama itu terjadi dalam diri kita sendiri. Maka ada benarnya bahwa lawan atau musuh yang paling berat itu adalah nafsu atau emosi kita sendiri. Yang sebenarnya saya tidak begitu setuju ketika itu dikatakan sebagai lawan ya atau musuh. Saya lebih setuju itu dikatakan sebagai teman yang belum saling mengenal. Kenapa? Karena kalau kita mengutip dari seni perang Sun Tzu, kita itu tidak boleh menyerang musuh yang kita tidak mengenal dia seperti kita mengenali diri kita sendiri. Termasuk ketika kita ingin mengendalikan atau kita menundukkan, menaklukkan nafsu diri kita sendiri. Maka kita juga harus mengidentifikasi nafsu atau keinginan-keinginan yang ada dalam diri kita. Lebih lengkapnya teman-teman bisa nonton video yang ini. Tema video kali ini yaitu tentang perang Badar.
yang polanya ada kemiripan dengan ketika leluhur iblis itu dimusnahkan. Kita tahu bahwa perang Badar, perang yang dialami oleh Nabi Muhammad bersama para sahabatnya dengan jumlah 313 lawan 1000 pasukan orang Quraisy, orang Mekah. Lebih jelasnya teman-teman bisa nonton di video YouTube yang lain atau baca di Google lah. Ini banyak banget. Inti dari video ini adalah bahwa perang Badar, apa yang menjadikan tanda kutip ya Nabi Muhammad curang gitu. Karena dibantu oleh malaikat. Ada ayat yang mengatakan 1000 malaikat berturut-turut. Ada yang mengatakan, ada ayat yang bilang 3000 dan ada yang bilang 5000. Tapi semua itu benar bahwa 1000 kemudian berturut-turut itu sampai 5000 malaikat. Tepatnya berapa ya kita nggak tahu. Intinya ini banyak lah. Bantuan yang tanda kutip ini tidak masuk akal. Sebelum perang Badar, Nabi Muhammad berkata atau berteriak jika Tuhan Allah itu tidak membantu beliau bersama para pasukannya, maka dijamin mereka adalah orang terakhir yang menyembah Tuhan yang esa di bumi ini. Jika kita asumsikan bahwa pasukan Quraisy yang 1000 prajurit itu, kalaupun misalnya ini menang, maka akan ada sesuatu yang baik tanda kutip. Walaupun baik buruk bisa jadi relatif ya. Ketika yang 1000 ini menaklukkan 13, maka kehidupan, keseimbangan hidup yang dilakukan oleh Nabi Muhammad bersama para pasukannya itu akan hilang. Atau secara sederhana, kejahatan akan menang. Ketika kejahatan akan menang dan bumi dikuasai oleh orang-orang jahat, maka keberlangsungan bumi, keseimbangan alam semesta atau bumi ini akan segera hancur. Seperti halnya ketika Abaljan dan Banuljan, ini dua leluhurnya iblis, itu saling perang terus-menerus. Tidak pernah berhenti, dan mereka seperti yang kita jelaskan di spektrum merah ini, di video yang ini, mereka memiliki kekuatan yang luar biasa mengerikan. Dan ketika ini tidak dihentikan, tidak dimusnahkan, maka akan terjadi ketidakseimbangan semesta. Ini seperti film Doctor Strange and the Scarlet Witch ya. Ketika Scarlet Witch itu menggunakan Darkhold, kitab sihir paling terluknut yang membuka portal antar dimensi lain atau galaksi lain yang ternyata membuat ketidakseimbangan semesta. Maka dari apa yang dilakukan oleh Abaljan dan Banuljan, leluhur iblis ini, malaikat ikut campur. Ada perintah dari langit, dari Tuhan, katakanlah begitu, kepada para malaikat. Kemudian iblis yang dulu adalah Azazil, penjaga pintu gerbang surga atau alam ba'ats atau spektrum jingga atau Al-Haris, itu menjadi panglima yang memimpin pembantaian leluhurnya sendiri bersama para malaikat. Polanya hampir sama. Nabi Muhammad berserta para pasukannya, kemudian kaum kafir Quraisy dan malaikat membantu Nabi Muhammad berserta para pasukannya. Sebaliknya, iblis yang dulu namanya Azazil atau Al-Haris itu membantai kaumnya sendiri, membantai Abaljan dan Banuljan yang dibantu oleh para malaikat. Hadisnya dari Ibnu Abbas. Kita tahu bahwa iblis itu dari golongan jin, dan jin itu dari wujud plasma atau peradaban wujud plasma. Kalau teman-teman nonton video yang ini ya. Dan kekuatan yang dimiliki oleh Abaljan dan Banuljan, dua generasi leluhurnya iblis, itu memiliki kekuatan dari spektrum merah. Dan itu kekuatan yang luar biasa. Dan ketika tidak dihalangi, tidak dicegah, maka akan terjadi kerusakan di semesta mereka yang lebih parah. Maka Azazil yang notabene adalah golongan dari mereka, tapi taat, ribuan tahun itu menjadi makhluk yang taat, hamba yang taat,
bersama para malaikat akhirnya membasmi, melenyapkan generasi yang jahat itu. Seperti halnya menangnya pasukannya Nabi Muhammad 313 itu melawan 1000 pasukan Abu Jahal dan kaum Quraisy lainnya. Pola yang bisa kita lihat adalah ketika ada sesuatu yang menjaga keseimbangan dan ini akan dikalahkan, akan dilenyapkan, maka ada faktor X. Ada sesuatu yang lain yang akan membantu menolong keseimbangan yang akan dihancurkan ini. Inilah pola yang bisa kita lihat dari dua perang antara Nabi Muhammad melawan Abu Jahal dengan iblis melawan Banul Jan dan Abal Jan. Betul bahwa Nabi Muhammad tidak bisa dibandingkan dengan Azazil. Kenapa? Karena pada perkembangannya Azazil ini dikendalikan oleh nafsunya, oleh emosinya yang merasa tidak layak untuk sujud di hadapan Adam, dan kemudian di cerita selanjutnya itu diturunkan dari alam ba'as, spektrum jingga, ke semesta wujud zat plasma, yaitu semesta peradaban mereka sendiri, iblis dan kawan-kawan jin lainnya. Tapi dari pertempuran ini, itu pola yang bisa kita baca adalah keseimbangan yang tetap diatur oleh sesuatu yang lain selain makhluk penghuni peradaban atau semesta itu sendiri. Pada perkembangannya kan iblis atau Azazil ini diturunkan dari alam ba'as ya, atau alam surga atau spektrum jingga dalam konsepsi yang saya bikin dalam video-video yang sebelumnya. Pada perkembangannya, iblis ini punya cicit yang namanya Hammah. Hammah inilah yang menggoda Habil dan Qabil untuk berperang. Perang lagi ya, konflik. Singkat cerita, Habil terbunuh, Qabil meratapi nasibnya. Kemudian Hammah ini bertobat di zamannya Nabi Nuh, ikut kapal Nabi Nuh, kemudian bertemu dengan nabi-nabi yang lain termasuk Ibrahim, termasuk Sulaiman, termasuk Musa, dan pada akhirnya menyampaikan salam pada Nabi Isa, bertemu dengan Nabi Isa, dan Nabi Isa menitipkan salam kepada Rasulullah yang nantinya Hammah itu akan berbaiat dan bersyahadat di hadapan Nabi Muhammad. Hammah inilah yang nantinya itu akan memberikan syafaat pada leluhur-leluhur dia sebelumnya. Kisah selanjutnya akan saya jelaskan di video lain dengan judul 3 makhluk pertama yang menyombongkan diri. Siapa saja mereka? Ya nanti di video selanjutnya.